Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertemuan kita kali ini yaitu mesin Turing, di mana mesin Turing itu sifatnya lebih umum dan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan mesin PDI yang kemarin. Ya, tapi sifatnya dia hampir sama dengan PDA. Bedanya kalau PDA itu kan dia berupa tumpukan stack, sedangkan mesin Turing ini dia berupa deretan array atau sel-sel penyimpanannya. Kalau si PDA itu kita mengenal dengan push dan pop, tetapi kalau mesin Turing kita menggunakan head. Nah, di sini head itu fungsinya adalah menunjukkan posisi yang diakses pada pita. Head sendiri dapat bergerak ke kiri ataupun ke kanan untuk input dari pita yang sekaligus juga bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isinya. Jadi, si head itu dia bisa input, dia juga bisa menghapus, jadi menggantikan lah ya. Misalkan tadinya itu stringnya A, kemudian di head-nya dia disuruh ganti menjadi B. Maka si A yang tadinya A pada pita akan berubah menjadi B. Jadi si head itu fungsinya dia bisa menulis atau mengubah isi pitanya. Di dalam mesin Turing itu ada 7 tupel, ada himpunan state, kemudian ada simbol input, ada juga simbol pada pita, kemudian fungsi transisi, state awal, himpunan state akhir, dan B dicoret itu simbol kosong atau blank. Nah, untuk si simbol kosong atau blank itu, jadi jika nanti di fungsi transisinya dia sudah tidak ada lagi inputan. Nah, maka di situ kita tulis dengan simbol B dicoret atau blank. Bagian pada pita yang belum ditulisi dianggap berisi simbol blank. Yang tadi saya bilang ya, kalau nggak ada isinya berarti dia blank. Misalkan di sini kita punya key atau state-nya key 1, key 2, kemudian inputannya ada A dan B, kemudian simbol pada pitanya ada A, B, dan blank, kemudian final state-nya key 2, start state-nya key 1. Dengan fungsi transisinya di situ ada key 1 input A sama dengan key 1 AR. Nah, bentar. Nah, di sini fungsi transisi cara membacanya, jika key 1 input A sama dengan key 1, dia dapat menginput A atau dia dapat menuliskan A, right. Right itu berarti kan ke kanan, berarti si head-nya akan berpindah ke kanan. Kemudian kalau key 1 input B berarti sama dengan key 1 head-nya dapat menuliskan A atau menggantikan A kemudian pada pita, kemudian akan bergerak ke arah kanan. Nah, kalau misalkan key 1 input blank sama dengan key 2 blank leave, berarti si head-nya nanti akan berpindahnya ke kiri. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Nah, untuk di mesin Turing itu kita akan ketemu dengan si right kanan dan left kiri. Selalu di fungsi transisinya. Jadi kita harus lihat. Ini untuk menentukan arah head itu bergeraknya kemana. Selanjutnya kalau kita contohkan pada string ABBA. Kita buat dulu nih arraynya panjang kayak gini, kemudian kita tulis di pitanya A, B, B, A, A. Ya, setelah kita tulis, berarti A itu adalah state
Q1 kan? Nah, fungsi transisinya. Kalau Q1 input A itu apa? Nah, di sini. Q1 jika input A sama dengan Q1 AR. Di sini fungsi transisinya, maka Q1 input A sama dengan Q1 AR. Q1 AR berarti Q1 input A atau menuliskan A pada pitanya, kemudian dia akan bergerak ke kanan head-nya. Maka di sini step Q1 A dia bergerak ke kanan. Nah, setelah dia bergerak ke kanan, berarti di sini pitanya adalah B. Fungsi transisinya untuk yang B, itu kita lihat, itu ada Q1 input B sama dengan Q1 AR. Maka, di sini Q1B sama dengan Q1 AR ya. Menyebabkan head menulis A. Nah, kan di sini B. Berarti si head ini bisa menggantikan si B menjadi A. Ya. Kemudian dia akan bergerak ke kanan. Maka dapat dihasilkan menjadi AA, B, AA. Sekarang dia posisinya ada di B head-nya. Fungsi transisinya untuk yang B tadi sama seperti yang di atas. Q1B sama dengan Q1 AR. Ini menyebabkan head menuliskan A kembali, kemudian dia akan bergeser ke kanan. Maka hasilnya menjadi AA, AA. Ya. Sampai di sini bisa dipahami nggak alur dia pergerakannya? Halo. Saya lanjut nih. Kemudian step yang kelima itu berarti kan dia posisinya sekarang ada di A, head-nya ya. Head-nya ada di A, step Q1. Nah, fungsi transisinya berarti Q1 A sama dengan Q1 AR. Berarti dia input A, kemudian dia akan berpindah ke kanan. Nah, di kanan ini sudah tidak ada inputannya. Maka di sini kita anggap dia blank. Ya. Menyebabkan head bergerak ke kanan. Nah, di kanan tidak ada nih, maka kita simbolkan di sini dengan B dicoret atau blank. Nah, untuk fungsi transisi dari blank adalah Q1 input blank sama dengan Q2 blank left, berarti bergerak ke kiri. Maka setelah dia bergerak ke kiri, dia balik lagi ke A. Dia bertemu lagi di A. Nah, fungsi transisi dari blank adalah Q1 input blank sama dengan Q2 blank, kemudian ke kiri kan? Nah, kita lihat state akhirnya di sini Q2. Q2 di soal dia merupakan state akhir. State akhirnya di Q2. Kemudian, string yang dimasukkan atau string yang mau kita coba, itu sudah tidak ada, sudah habis. Maka, karena dia terakhirnya di Q2, maka statusnya diterima. Tetapi, kalau misalkan dia berhenti, state blank-nya ini bukan di Q2, misalkan blank-nya ini tetap di Q1, maka hasilnya ditolak karena dia tidak sampai pada final state. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan?